حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seiman, seagama, dimanapun saudara-saudaraku di seluruh Nusantara menyikapi fenomena yang terjadi saat ini, yaitu tentang statementnya Menteri Agama kita, Gus Yakut. Saat ini lagi heboh-hebohnya tentang suara azan. Saya sendiri adalah muadzin, teman-teman. Jadi selama ini saya memang sengaja suka berkelana di kampung NU. Makanya channel ini saya kasih nama Kelana Kampung NU. Ada beberapa pengalaman setelah saya menjelajahi kampung NU itu. Jadi di masyarakat itu berbeda-beda gitu kan. Memang kalau misalkan ada yang berstatement itu adalah kearifan lokal tentang adzan, padahal yang dibahas oleh Menteri Agama itu menurut saya, dalam pemahaman saya di video itu, bukan masalah adzannya sebenarnya. Jadi yang dibahas itu adalah pengaturan suara. Sebenarnya pengaturan suara itu menurut saya Menteri Agama ini sudah benar menurut saya sih, karena banyak pengalaman ada yang pengurus masjid atau musola itu menaruh posisi toa itu kadang-kadang tidak horizontal. Karena kalau toa itu diposisikan secara horizontal, maka kedengarannya itu ngambang, jadi enak. Suara itu didengar enak. Yang terjadi malah ada beberapa musola dan masjid itu naruh toa itu mencorong ke bawah. Jadi tetangga yang di bawahnya itu kedengaran toa itu sangat kayak menampar gitu, terlalu keras. Jadi khusus para takmir, pengurus musola dan sebagainya, itu pengaturan posisi toa itu juga sebenarnya harus pintar kita, supaya syiar itu bisa sangat indah gitu kan, sangat indah gitu. Saya sendiri seorang muadzin gitu kan, seperti itu. Jadi ketika muadzinnya bagus, suaranya merdu, maka disitulah tercipta syiar gitu, seperti itu. Jadi orang bisa tersentuh untuk sholat berjamaah dan seperti itu. Jadi itu posisi itu juga harus diatur, artinya beribadah tapi aspek sosialnya juga harus dipikirkan. Itu menurut pendapat saya juga gitu kan.
seperti itu. Jadi pengalaman menjelajah di kampung Indo itu biasanya di kampung-kampung memang jarak 200 meter itu yang ada musola-musola gitu kan. Ketika baca Al-Quran itu pakai pengeras suara di luar sehingga kedengaran Al-Quran itu gak jelas. Yang indah di mana itu gak jelas karena bersaut-sautan. Kalau ada yang berstatement itu kearifan lokal nggak perlu diatur, menurut saya itu nggak setuju saya pendapat seperti itu. Karena kalau tidak diatur oleh pemerintah, ketika ada sekelompok orang yang merasa terganggu, misalkan punya anak kecil kemudian sakit sekeluarga, dan itu pernah saya alami, kami sakit sekeluarga kena COVID. Sedangkan di masjid terdekat itu tidak hanya adzan yang dikumandangkan gitu. Kalau adanya saya sangat setuju, biarpun nyaring karena itu sesuai jadwal sholat sudah. Tapi di luar itu kan ada puji-pujian juga, ada istighosah, ada penyebutan ada absen-absen arwah untuk menarik orang supaya memberikan amal gitu kan, seperti itu setiap saat gitu selalu pakai toa gitu kan, seperti itu. Saya bukan nggak setuju toa gitu. Kalau jam adzan tertentu sesuai jadwal saya sangat setuju itu, walaupun nyaring nggak masalah. Seperti misalkan Ramadan, asalkan memang sesuai jadwal, membangunkan sahur itu sangat-sangat setuju gitu kan. Cuman tarhim itu peringatan untuk sahur, bangun sahur itu, tarhim itu ada tata caranya juga gitu kan. Kadang-kadang tarhim itu di daerah itu bacaannya nyerocos gitu, tidak ada jeda 5 menit gitu kan, seperti ya arhamar rahimin irhamna, itu harusnya ada jeda untuk baca berikutnya 5 menit. Kadang-kadang di musola itu enggak gitu, enggak sampai 1 menit udah baca lagi. Sehingga orang yang wiridan, orang yang zikir, yang punya amalan tersendiri itu kayak ada merasa terganggu kan, seperti itu. Oke, mungkin sekilas tentang pendapat saya pribadi. Saya sebagai orang yang muadzin yang selalu berkelana di kampung-kampung NU, ya itulah pengalaman saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan ayo kita semangat untuk mempererat silaturahmi sesama muslim, jangan gontok-gontokan gitu kan, sehingga muslim itu kelihatan sangat indah. Karena Islam itu ibarat susunan tata surya gitu kan. Ketika tata surya itu ada salah satu planet yang sedikit aja pergerakannya itu mandek, maka yang akan terjadi benturan-benturan. Oke, sehingga kalau sudah terjadi benturan-benturan di antara sesama umat, terutama sesama muslim, maka sebenarnya kita sendirilah yang menjelekkan agama kita sendiri. Oke, terima kasih. Sekian dari Kelana Kampung NU, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.